Salam Romo, saya mau izin bertanya, benarkah Yesus dan Bapa itu satu? Mohon pencerahannya. 8, Yohanes 8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, mengapa? sebab aku keluar Nah, aku keluar dan datang dari Allah." dan datang dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di dalam Allah. Ada satu Allah atau dua Allah? Ya satu. Makanya dia mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 14, Yohanes 14 ayat 10. "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Aku di dalam Bapa. Tidak mungkin ada makhluk yang bukan ilahi berada satu dengan Allah, itu tidak mungkin. Nah, ini Kristus mengatakan dia keluar dari Bapa. Berarti tadinya adanya di dalam Bapa, dan dia mengatakan aku di dalam Bapa. Karena dia ada dalam Bapa, berarti memiliki kodrat yang sama dengan Bapa, yaitu kodrat ilahi. Kita baca dari Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yang walaupun dalam rupa Allah, karena sebagai firman Allah, dia adalah Allah. Terus? tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, dia mempunyai kesetaraan dengan Allah, setara dalam keilahiannya, sebab Allah satu dan Kristus sebelum jadi manusia sebagai firman tinggal dalam Allah, mengambil bagian dalam hakikat ilahi yang sama. Berarti hakikat keilahian Kristus dan keilahian Bapa yang di dalamnya dia berada itu setara. Nah, kalau dia setara, masa bukan Allah? Jelas ini ya. Dan lebih jelas lagi kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Oke. dengan Allah. Pada mulanya adalah firman, enarchiin. Pada mulanya telah ada ologos, firman itu. Jadi firman itu bukan baru ada pada mulanya, karena pada mulanya itu titik permulaan adanya ciptaan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Oke, jadi pada mulanya itu titik permulaan, titik saat di mana Allah menciptakan. Makanya Kristus tidak mungkin baru ada pada mulanya. Sebab kalau dia baru ada pada mulanya, berarti dia baru ada bersama ciptaan. Padahal dia mengatakan, aku sudah ada sebelum dunia ada. Makanya enarchi in ologos. Itu lebih tepat diterjemahkan, pada mulanya sudah adalah firman itu. Berarti firman bukan bagian dari ciptaan. Terus Yohanes 1 ayat 1. pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan menurut pengakuan Yesus tadi, dia keluar dari mana? Dari Allah. Dan menurut Yohanes 1:10 ayat 14, dia ada di mana? Dalam Bapa. Berarti kalau dia dikatakan bersama-sama dengan Allah, artinya satu di dalam Allah. Dan karena dia satu di dalam Allah, maka dia punya kodrat yang sama dengan Allah, yaitu kodrat ilahi. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, jadi kalau begitu kita melihat bahwa tafsiran dari pendeta ini yang saya tidak kenal ini ditafsirkan dari kacamata kalau tidak oneness, Jesus only, yang mengatakan Allah Bapa itu saja Allah, kalau bukan unitarian. Sehingga hal-hal yang menunjukkan kesatuan Yesus dengan Bapa itu ditafsirkan yang lain. Ya. Yang dua, 1 Yohanes 5 ayat 20. Coba bacakan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengerjakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke, saya baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dalam bahasa aslinya. Idamen. Kita tahu. Oti oyos tuteu iki. Bahwa anak Allah telah datang. Ke zedokanimin. Dan memberikan kepada kita zianian pengertian. Ina. Supaya hinoskomen. Kita boleh mengetahui ton alithinon. Kebenaran itu. Keesmen dan kita ento alithino berada di dalam yang benar itu, ento io aftu Yesus Kristus, di dalam anaknya Yesus Kristus. Utos, nah ini utos itu menunjuk Yesus Kristus itu. Dia ini, maksudnya anaknya yang tunggal ini, o alithinos theos, Allah yang benar. Ini bahayanya. Bahayanya ajaran bidat selalu memutar-mutar kebenaran kitab suci. Ia ini adalah Allah yang benar, o alithinos theos, ke zoi eonios, dan hidup yang kekal. Terus, enggak, di sini tidak berbicara. Menurut dia Allah yang benar hanya Bapa saja. Bapa itu adalah sumber dari firman-Nya dan roh-Nya.
Keesaan Allah terletak pada Bapa memang, tapi di dalam Bapa yang esa ini terdapat firman kekal dan terdapat roh yang kekal. Dan karena firman itu berada pada Bapa, dalam Bapa, maka dia memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, yaitu hakikat ilahi. Sebab hanya ada satu hakikat ilahi, maka dia itu disebut Allah. Roh Kudus juga disebut Allah karena dia berada dalam diri Allah sendiri. Coba kita baca dari 1 Korintus 2:11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Jadi sebagaimana roh manusia itu ada di dalam manusia, maka Yang ada di dalam dia, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. berarti roh Allah itu ada di dalam diri Allah. Oleh karena itu, roh Allah bersama firman Allah yang sama-sama ada di dalam diri Allah yang satu, memiliki kodrat kealahan yang satu, yang sumbernya dari Bapa ini. Jadi keilahian dari firman Allah itu tidak lebih rendah daripada keilahian Bapa. Karena dia mengambil dari kodrat keilahian yang sama. Demikian juga kalau keilahian daripada firman roh Allah juga tidak lebih rendah dari milik Bapa karena mengambil dari kodrat keilahian yang sama itu. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Allah di dalam kita yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Berarti menurut ayat ini roh itu siapa? Allah. Lalu ayat yang terakhir yang diajukan adalah Titus 2 ayat 13. Ya, katakan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oke. Pros dechomeni, dengan mengharapkan tin makarian elpida, harapan yang penuh bahagia, keepifanian dan pernyataan, tis doxis, kemuliaan. Di sini bentuknya tunggal. Tu megalutheu ke sotiros iman Yesus Kristus. Jadi bentuk kepunyaan megalutheu, kemuliaan dari kepunyaan Allah dan dari kepunyaan juru selamat Yesus Kristus. Berarti kalau gitu kepunyaan ini miliknya satu pribadi. Dan pribadi ini disebut sebagai Allah yang Maha Besar dan juru selamat. Berarti ini menunjuk Yesus Kristus. Oke Romo, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.